محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشهدنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شفيع سيدنا ونبينا محمد وشفيع محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabih wa faddalana ala sa'iril umami akrama ahbabih. Hamdan yastajibu al-madhluba wal-ghaibi wa yaj'aluna min asy-syakirina li ni'matihi wa al-'arifina li awliyaihi. Wa sallallahu ala rasulillah Rasulil Mustafa Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wa ala alihi wa ummatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Jihad beserta jajaran yang ulil hormati, segenap jamaah yang sama-sama hadir pada subuh pagi hari ini yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, berkat kudrat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah masih memperkenankan kita, masih diberikan kesempatan, terlebih Allah masih memberikan kesehatan lahir batin untuk kita. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan keringanan langkah untuk kita untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pagi hari ini, baik ibadah yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudah-mudahan yang khususnya pada yang kumpul di tempat ini, umumnya jami'al muslimin wal muslimat yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasul, nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di subuh ini untuk kedua kalinya alhamdulillah ulun bisa hadir melaksanakan sebagaimana yang diazamkan. Dan alhamdulillah pertemuan pertama kemarin di hari Senin, dan sekarang adalah di hari Selasa. Jadi insyaallah untuk kedepannya setiap Selasa 2 pekan sekali berarti ya, kita mengadakan kajian, terutama di dalam permasalahan kajian masalah tafsir. Kemarin yang baru dibahas
Masih di surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha. Baru setengah ya. Kita baca dulu sedikit sama-sama dah, biar ambil barokah ya. Surat sudah biasa ini, walaupun enggak dipegang Qurannya, insyaallah pasti bisa lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dalam bahasan yang lalu bahwasanya baginda Nabi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar ya. Bahkan Allah sendiri memilihkan untuk baginda Nabi itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk engkau ya Muhammad minal ula ketimbang dunia. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan bahwasanya ana ahlul baitin ikhtarullahu lanal akhirah 'ala dunya. Aku ini adalah keluarga yang mana Allah milih untuk keluargaku adalah akhirat ketimbang dunia. Jadi Allah sendiri yang memilihkan untuk baginda Rasul urusan akhirat itu lebih baik. Tapi walaupun seperti itu, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi ini tidak fokus hanya akhirat saja sebetulnya. Dunianya pun juga diberikan oleh Allah ke Rasulullah tuh. Bahkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia pun mentereng betul kan. Untuk baginda Rasul itu tidak pernah ada yang nyamain tuh. Hebatnya Rasulullah tuh. Dari mulai fil ismi, bil jismi, kemudian bil ita'i, kemudian bil khata'i, kemudian bil ridha'i. Ada yang pertama bil ismi. Bil ismi itu diberikan oleh Allah kemuliaan dengan namanya. Namanya baginda Rasul tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Quran namanya langsung. Rasulullah selalu dipanggil oleh Allah dengan nama pangkatnya.
Ya ayyuhan nabi, gitu kan? Wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai utusan, balligh ama unzila ilaih, sampaikan dengan apa yang aku turunkan kepada engkau, kan gitu. Selalu dipanggil itu nama kepangkatannya. Beda halnya dengan nabi-nabi yang lain. Adam, Idris, Musa, gitu kan, dipanggil selalu pakai namanya. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, itu kan selalu dipanggil kalimat namanya langsung. Tapi kalau Nabi kita tidak. Bahkan pernah disebutkan baginda Nabi itu namanya langsung itu ketika Isra Mi'raj aja tuh. Ada di dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad, tapi bukan panggilan kan. Maka nama Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ada itu nama Nabi Muhammad disebut. Tapi tidak dipanggil, bukan dipanggil. Maka nama Muhammadun, bukanlah Nabi Muhammad itu aba akum, itu bapak kalian. Itu maksudnya menunjukkan Nabi Muhammad bukan seperti mereka. Tapi ketika Allah panggil baginda Nabi tidak pernah disebut langsung nama. Kecuali satu kali saja pernah waktu Isra Mi'raj, itu baginda Rasul pernah dipanggil oleh Allah namanya langsung. Ya Muhammad sal tu'tahu. Hai Muhammad, minta engkau, aku akan berikan. Itu ketika berhadapan dengan Tuhan. Jadi simpulnya dari segi namanya pun baginda Rasul sudah diberikan keistimewaan. Maka inilah yang disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kata Allah, aku akan berikan kepada engkau nikmat yang begitu besar, yang banyak, lalu fatarda, engkau pun akan merasa senang. Salah satunya diberikan di dunia pun juga yang diberikan adalah namanya tidak pernah dipanggil langsung, selalu pangkatnya gitu. Dan ini menunjukkan kebesaran baginda Nabi. Ada yang kedua, bil jismi. Bil jismi itu dengan jasadiah Nabi. Baginda Nabi diberikan keistimewaan di dunia bil jismi dengan jasadnya itu. Kalau Nabi itu minta ngangkat dengan tangannya sendiri, kalau Nabi ngangkat di tangannya, udah dah pasti dikabul tuh. Nabi itu kalau sudah ngangkat tangan pasti dikabul. Ini karena gerakan jasadiah kan? Gerakan jasadiah Nabi dikabul oleh Allah. Apapun itu. Makanya Nabi itu tidak sembarangan ngangkat tangan kalau Nabi. Walaupun sifatnya Nabi dilemparin, darah berdarah misalkan di dalam tubuhnya, bahkan giginya pun sampai patah, tapi Nabi tidak berani ngangkat tangan. Bahkan ketika di Taif itu kan dilempari baginda Rasul itu sambil berdarah giginya itu, Jibril itu datang, ya Muhammad, coba izinkan aku akan banting itu gunung-gunung yang ada di sebelah itu. Bila perlu dibantingkan, asal Nabi izin aja sudah. Tapi apa kata Nabi? La. Faindahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak mengetahui. Jangan kata Nabi. Coba andaikan Nabi angkat, ya Allah, mereka ya Allah berikan adab, siksa, beres sudah. Kaum Taif enggak ada lagi namanya kayaknya. Bisa jadi kayak kaum Samud tuh dibalikin tuh tanahnya. Tapi Nabi tidak begitu. Beda halnya seperti nabi-nabi yang lain kan. Kalau umatnya sudah kada mau menuruti itu, ngangkat tangan mereka. Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya tidak mau manut, ngangkat tangan Nabi Nuh, turun siksa sudah, selesai semuaan. Nabi Musa juga begitu. Umatnya ketika gak mau manut, turun siksa, mati semua. Nabi Musa itu pernah gitu. Nabi-nabi yang lain itu kalau sudah ibaratnya kalau sudah stres ngurusin umatnya, ngangkat tangan mereka, berdoa ke Allah SWT. Tapi kalau Nabi tidak, karena kalau seandainya Nabi sudah menggerakkan tangan, karena Nabi dimuliakan dengan jasadnya, sekaligus apapun yang diangkat dari tangannya, minta apapun pasti jadi. Suatu ketika pernah kan sahabat Qatadah itu matanya itu keluar sampai sudah di sini, keluar kelopaknya itu keluar, betul-betul keluar karena hempasan panah kafirin. Lalu datangkan kepada Nabi,
Setelah itu Nabi berdoa. Dalam doanya itu minta dikembalikan lagi mata qadadah ke asalnya. Begitu sudah diminta Nabi kepada Allah, langsung diterapin lagi, balik lagi matanya sudah. Padahal secara kasat mata itu mata nggak bakalan lagi bisa lihat. Sudah nempel di sini, keluar. Nah itu berkah keberkahan apa yang diinginkan Nabi. Pokoknya apapun yang diinginkan Nabi, gerakannya itu selalu membuat Allah Subhanahu wa taala mengijabah dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga ada bil ito. Bil ito itu pemberian. Pemberian Nabi yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi tidak ada yang sama. Bahkan Nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum minta. Coba, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Nabi minta enggak? Enggak minta Nabi. Jadi Nabi itu dimuliakan dengan permintaan itu sebelum ngomong Allah kasih. Apalagi ngomongnya gitu. Kalau ngomong Nabi pengen apa? Jadi sudah. Kalau mau Nabi apa yang diinginkan semuaan gunung bisa jadi emas. Tapi Nabi tidak begitu. Karena Nabi itu nggak ada urusan dengan urusan itu. Suatu ketika pernah Ibnu Mas'ud itu liatin Nabi, kan Ibnu Mas'ud itu dulunya itu kalau bahasa kita tuh khodamnya baginda Nabi kan, pembantu gitu. Selalu dibantuin apa-apa di rumah. Suatu ketika baginda Nabi ini tidur, beralaskan tikar gitu. Begitu sudah bangun tidur, lalu bekas tikarnya itu betul-betul ini di punggungnya itu, di lambungnya itu. Melihat kejadian seperti itu, diusaplah apa yang ada di punggung baginda Nabi oleh Ibnu Mas'ud. Sambil berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghamparkan sesuatu, kalau boleh ngambarin kasur aja gitu di atas tikar itu. Kenapa Ibnu Mas'ud itu berkata seperti itu? Karena ini kan Sayyidul Mursalin, ibaratnya rajanya para utusan, tapi tidur macam seperti itu. Sampai-sampai kasihan lah ibaratnya, tidur di tikar. Beda dengan kita ya. Kalau kita alhamdulillah umatnya makmur-makmur, Bang. Sampai jam segini mungkin belum ada yang bangun. Nabi itu boro-boro mikiran seperti itu, tidur aja di tikar. Sampai bergurat-gurat gitu punggungnya itu. Sehingga Ibnu Mas'ud menawarkan diri. Kalau misalkan engkau izinkan aku nih amparin lah sudah kasur barangkali untuk engkau, atau karpet atau apa. Tapi apa jawaban Nabi? Mali wa walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Wa ma'ana lid dunya. Aku tidak ada urusan dengan dunia, kata Nabi. Ditawarin oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah dikasih kasur. Kata Nabi, enggak ada urusan aku dengan dunia. Ngapain gitu-gituan gitu? Bahkan Nabi menyebutkan bahwasanya innama misli wislud dunya karakibil dhilli tahta syajar. Perumpamaan aku dengan dunia itu seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Ketika dia bersandar di bawah pohon itu, tahta syajar, thumma raha wa taraktaha. Dia beristirahat sebentar lalu ditinggalkan. Itulah perumpamaan aku. Jadi Nabi itu sedikit pun tidak ada berkeinginan gitu untuk duniawi itu. Memang betul-betul nggak ada minat kalau Nabi itu. Beda kalau dengan kita ya, umatnya minat betul. Bahkan nggak diminatin, udah diminat-minati gitu. Sampai bela-belaan ngirumin dunia tuh. Halal haram sudah tidak peduli lagi, yang penting perut aja dah gitu. Itu kan umatnya tuh. Padahal nabinya tidak mengajarkan begitu. Lalu misalkan Ustaz, bolehkah kita punya kasur? Ya monggo silahkan. Kalau kita nih umat Nabi dimuliakan betul, alhamdulillah.
Monggo silakan, yang punya kasur monggo, jangan dibakar, diganti jadi karpet. Silakan pakai. Yang tidak diperkenankan itu ketika kita tidur di kasur lupa dengan tugas. Karena kalau baginda Nabi itu berlaku seperti itu, memberikan contoh ke umatnya bahwa jangan terlalu hubud duniawi gitu. Kalau kita disebutkan hubud dunia, kan pemikiran kita orang-orang kaya itu, banyak harta, lalu orang itu misalkan punya rumah mewah, mobil mewah, lalu hubud dunia disebutnya. Bukan itu sebetulnya. Hubud dunia itu seseorang yang punya kecintaan dalam hatinya, terikat dengan itu sampai lupa dengan apa yang ditugaskan oleh Allah. Dalam peribahasanya alhaakumut takasur, bermegah-megahan yang membuat kita lali. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan bapak kaya raya, diberikan pangkat yang luar biasa, tidur pun di alas kasur yang misalkan harganya 500 juta barangkali, sehingga sekali tidur tidak bangun lagi. Tapi ketika bapak tidur di situ, begitu dipanggil oleh Allah, as-salatu khairum minan naum, bangun, masjid langsung. Itu bukan hubud dunia. Walaupun sifatnya bapak tidur di kasur yang 500 juta sekalipun, ketika Allah panggil bangun, itu bukan hubud dunia. Justru orang ini menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kan ini disebutnya. Mensyukuri pemberian dari Allah. Dia tidur di situ, tapi ketika Allah panggil, bangun dia. Yang disebut dengan hubud dunia itu ketika dia itu tidur, walaupun sifatnya beralaskan tikar, tapi begitu bangun subuh tidak bangun. Dia tidur di tikar nih. Begitu as-salatu khairum minan naum, enggak bangun-bangun. Bahkan sholat subuh sudah lewat, enggak bangun juga. Bahkan sampai pagi enggak sholat subuh. Ini hakikatnya orang hubud dunia, di mana cinta dengan karpet, cinta dengan tikar gitu. Sehingga waktu subuh datang aja kada mau bangun, padahal bangun dengan tikar tidurnya. Berarti saking sayangnya pang dengan tikar tuh, kada mau bangun. Apalagi dikasih kasur yang 500 juta tuh, kayaknya nggak kenal lagi dengan Masjid Al-Jihad tuh. Nah itu baru hubud dunia disebutnya. Tapi kalau bapak punya mobil, nongkrong di masjid, nongkrong majelis ilmu, oh bagus gitu. Punya mobil mewah tapi nongkrongnya keren gitu. Di masjid, musola, Islamic Center, Masjid Raya gitu. Wah, ini mobil nongkrongnya dong. Anak majelis gitu. Bagus. Tapi kalau punya mobil, mobilnya nggak seberapa, tapi nongkrongnya diskotik melulu gitu. Hiburan terus itu. Ini nggak bagus kalau begitu. Ini hubud dunia disebutnya. Nah, kalau Nabi nggak begitu. Ibaratnya Nabi nggak ada urusan gitu. Kenapa? Karena Nabi ini dimuliakan dengan pemberian oleh Allah. Sebelum minta, Allah kasih. Bil ita. Kemudian yang keempat, Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil khata'i. Artinya bil khata'i kan kesalahan. Kesalahan yang ada di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan baginda Nabi itu sesuatu kemuliaan. Artinya baginda Nabi sebelum melakukan perbuatan kesalahan, tapi pemaafan Allah sudah lebih dulu. Afallahu anka, kata Allah, aku sudah ampuni untuk kau. Walaupun sifatnya Nabi ini nggak mungkin kalau salah kan, tapi yang namanya sifat a'rad basyariyah kan, Nabi itu sifat kemanusiaan. Kadang-kadang ada juga seperti Nabi pernah ditegur kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abasa wa tawalla, telah berpaling, wa tawalla, bermuka masam kemudian berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepada dia al-a'ma, yang buta. Siapa maksudnya? Ini ada sahabat Abdullah bin Maktum, orangnya buta. Nabi lagi dakwah, lagi ceramah begini nak, menghadapi kaum Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Begitu sedang asik itu, tiba-tiba dia datang di situ. Enggak tahu Nabi lagi ngapain gitu.
Tiba-tiba langsung ngomong, dia motong pembicaraan Nabi, ya Muhammad, tolong ajarin aku ya Muhammad. Tolong ajarin aku ya Muhammad. Lo orang buta nggak tahu di depan siapa. Ini Nabi nggak senang, berpaling muka Nabi. Nggak senang dengan Abdullah bin Maktum datang, karena lagi ceramah asik-asik nih. Ibaratnya Ustaz Ahmad lagi ngomong begini, tiba-tiba ada yang nanya gitu. Nggak senang Nabi, berpaling Nabi, nggak dijawab. Ditegur oleh Allah tuh. Turun ayat langsung, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal orang yang datang ke Nabi itu adalah orang yang bersih hatinya, sedangkan yang dihadapi oleh Nabi adalah musyrikin yang belum tentu iman. Ditegur oleh Nabi, ditegur Nabi oleh Allah. Nah ini kan berarti menunjukkan a'rad basyariyah ada saja kan gitu. Akan tetapi walaupun kesalahan seperti itu, tapi pemaafan Allah sudah lebih dulu. Sebelum melakukan perbuatan salah seperti itu, Allah sudah maafin untuk Nabi. Itu hebatnya Nabi, keistimewaan itu untuk Nabi. Loh kalau kita sudah salah aja belum tentu diampuni. Sudah salah nih, jangankan nggak salahnya, sudah salah aja kayak susah minta ampun. Inilah kehebatan Nabi. Kemudian yang kelima ada birridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini pun juga diberikan keridhaannya oleh Allah kepada baginda Nabi. Baginda Nabi itu apapun yang diinginkan oleh Nabi selalu diridhai. Bahkan salah satunya Allah tidak pernah menolak fidyahnya Nabi, sedekahnya Nabi atau kurbannya Nabi. Allah tidak pernah nolak. Selalu diterima. Kan suatu saat pernah baginda Nabi memberikan kurma, yang mana pada waktu itu sahabat ini melakukan perbuatan jima di bulan Ramadan. Ini sahabat disuruh fidyah, disuruh bayar kan kifarat tuh. Tapi kata dia, aku tidak mampu. Pertama disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh ya Rasulullah, sebulan aja aku nih nggak tahan dengan bini, apalagi suruh 2 bulan. Gak tahan dia, kata begitu kata Nabi, ngasih makan kepada 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, aku ini gak punya ya Rasulullah, gak punya. Ambillah satu karung. Kata Nabi, nih bawa, bagikan ke paling miskin ini. Ya Rasulullah, demi Allah katanya, di kampung saya itu gak ada yang paling miskin kecuali saya ya Rasulullah, paling miskin. Ini gimana? Waduh, sudah paling miskin melakukan perbuatan maksiat lagi, disuruh kifarat kada bisa. Akhirnya udah bawa aja kita Nabi. Nah ini kan menjamin Nabi suatu perbuatan yang kalau menurut hukum syariat ini tidak bisa dimaafkan, tapi Nabi yang menginginkan itu, Allah berikan untuk pemaafan untuk dia, keridhoannya sudah. Nah, itu bukti bahwa segala sesuatu yang diinginkan oleh Nabi itu selalu tidak pernah ditolak. Inilah yang termasuk wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Masih banyak lagi sebetulnya selain daripada apa yang dituturkan tadi ya. Tapi kita maju, enggak akan selesai nih. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Ini istifham, berarti istifham takriri, suatu pertanyaan yang mengandung penetapan sebetulnya. Alam yajidka, bukankah kami menemukan engkau ya Muhammad yatiman, dalam keadaan yatim? Karena kan selama ini baginda Rasul diberikan keluar biasaan seperti itu tuh, sehingga pada awalnya ini ayat kan sudah disebutkan bahwa Nabi ini telat wahyu kan, sampai stres Nabi itu. Nah, kebingungan masalah seperti itu biasa saja kata Allah. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi dari kebingungan itu. Coba dipikir kata Allah, mungkin seperti itu dah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku menemukan engkau dulu itu dalam keadaan yatim, kemudian fa'awa, kemudian kami dilindungi. Asalnya fa'awaka, karena dibuang kapnya ini. Kap khitabnya dibuang itu, fa'awaka hadaka, itu dibuang kap khitabnya, karena yang dituju adalah Nabi. Yatimnya Nabi nih,
Dari segi kecil baru 2 bulan sudah ditinggalkan bapak. Begitu sudah lahir baru beberapa tahun ditinggalkan ibu. Kemudian Allah sodorkan lagi kepada kakeknya. Kakeknya pun dipanggil, disodorkan lagi kepada pamannya, pamannya pun dipanggil. Ini cara Allah pengurusan kepada baginda Nabi ini. Nah, ini bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, walaupun sifatnya Nabi ini keadaan yatim piatu, bapak tidak ada, ibu tidak ada, tapi Nabi tetap diurus oleh Allah. Bahkan suatu ketika malaikat itu melihat baginda Nabi sudah yatim nih. Kata malaikat, "Ya Rabb, nabimu telah yatim ya Rabb." Nabimu telah yatim katanya. Lalu kata Allah, "Aku yang akan mengurusnya." Wa ana kafirun, aku akan mengurusnya. Allah sendiri yang punya cara dengan pengurusan baginda Nabi. Sehingga keyatimannya Nabi itu, kalau seandainya diukur gitu, kalau segi kita ya, anak yatim tidak punya bapak, tidak punya ibu, lalu kakeknya pun tidak ada, itu kan bisa dibayangkan oleh kita, terlantung-lantung kan gitu. Pendidikannya mungkin tidak bisa terarah, terus cara karakternya pun juga mungkin menjengkelkan, bisa jadi seperti itu kan. Kadang nggak ada yang mengarahkan. Tapi Nabi tidak begitu. Walaupun sifatnya baginda Nabi ini tidak ada ibu, tidak ada bapak, tapi Nabi diarahkan oleh Allah. Bahkan ada ulama yang menyebutkan di alla yakuna li makhluqi alaihi minnatun. Kenapa Nabi itu diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban ulama ini, karena supaya tidak ada untuk Nabi seorang makhluk pun yang menjamin ke Nabi kecuali Allah. Jadi tidak ada kekuatan satu makhluk pun yang bisa mengarahkan untuk baginda Nabi kecuali Allah. Makanya keyatiman Nabi ini sebetulnya menjadi keistimewaan, bahkan kesempurnaan untuk Nabi. Kesempurnaan untuk Nabi yatim itu. Lo anak yatim tapi pendidikan tinggi kan hebat tuh. Anak yatim tapi pengetahuannya lebih dari manusia yang lain. Kan hebat, luar biasa. Bahkan keilmuan baginda Nabi melebihi dari keilmuan para nabi yang lain. Bahkan dalam syairan Al-Bushairi itu menyebutkan kan, wa kulluhum mir rasul lillahi multamisun gharfan minal bahri au rasban minadiyami. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun, seluruhnya para utusan ngambil keilmuan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri au rasban minadiyami, satu gayung ibaratnya dari air lautan, diambil satu gayung dikasihkan kepada para nabi. Bahkan kehebatan ilmu baginda Nabi walaupun sifatnya yatim, tapi lihat, kalau Nabi Adam diberikan oleh Allah ilmu, hanya bisa menundukkan para malaikat. Malaikat tunduk sampai disuruh sujud ke Nabi Adam lantaran ada ilmu. Tapi ilmunya baginda Nabi bukan hanya malaikat yang tunduk, tapi seluruh makhluknya tunduk dengan baginda Nabi. Hebat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kehebatan baginda Nabi itu. Kalau Nabi Adam cuma menundukkan malaikat, tapi kalau Nabi bukan hanya malaikat, seluruh makhluk aja takluk. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa ngerti bahasa binatang. Baginda Nabi bukan hanya binatang, bahasa batu aja ngerti. Batu ngomong, batu nangis, tahu Rasulullah. Ada kurma yang ngomong, tahu Nabi. Bahkan ada yang pohon sekarang masih abadi kan, yang pernah berbicara dengan Nabi, pohon sahabi yang pernah Nabi bersandar. Sampai saat ini sudah berapa ribu tahun itu pohon masih aja begitu, enggak meninggi, enggak ke bawah, enggak kering, enggak pernah ada. Pohon sahabi disebutnya. Itu bahasa pohon tahu Nabi.
Itu hebatnya Nabi itu. Makanya baginda Nabi ini walaupun sifatnya yatim, tapi keyatiman Nabi ini membuat keistimewaan. Tidak jadi minder gitulah. Tidak jadi minder. Yang kedua, wajadaka dhallan fahada. Ay alam yajidaka yatiman, ay wajadaka dhallan. Bukankah aku juga menemukan engkau ya Muhammad dhallan? Kalimat dolan itu asalnya kan dolun. Dolun itu kalau bahasa itu tersesat, sasar. Apakah baginda Nabi pernah tersesat? Pertanyaannya kan begitu. Makanya di dalam kalimat dolan ini kita jangan salah penafsiran. Walaupun ini ayat ini dolan bahasanya, tapi pengertiannya bukan seperti yang kita tahu bahwa kalimat dolan itu adalah tersesat. Sebagaimana yang sering kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kan dolin itu dari dolun. Dolun itu tersesat kan. Nah, kalimat dolan yang dimaksudkan di sini bukan tersesat. Gak mungkin Nabi mengalami tersesat. Tapi pengertian yang dimaksudkan di dalam kalimat dolan ini adalah tidak adanya hukum syariat. Kebingungan maksudnya itu. Ketika Nabi lahir, kebingungan hukum syariat. Kemudian pahada Allah berikan tunjuknya melalui baginda Nabi diberikan hukum syariat. Bayangkan itu, setelah Nabi Isa alaihissalam dengan baginda Nabi itu jaraknya kan disebutnya patrah, 600 tahun lebih. Allah tidak mengutus Nabi lagi, tidak mengutus Rasul lagi itu, kecuali datang baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu itu biasanya setelah Nabi tidak ada ganti lagi Nabi, ini tidak ada ganti lagi Nabi, atau berbarengan bila perlu. Nabi itu dalam satu kurun ada 2 ada 3. Bahkan di Bani Israel itu kan nabinya paling banyak dari Bani Israel itu 70.000 nabi itu dari Bani Israel. Dalam sehari Bani Israel bisa membunuh 70 nabi. Sering mereka itu membunuh nabi. Berarti satu kurun itu satu zaman banyak nabi. Tapi ketika habis Nabi Isa alaihissalam tidak diutus lagi. Zaman patrah tuh, zaman kekosongan hukum syariat. Sehingga disebutnya pun ketika datang baginda Nabi itu kan sudah zaman jahiliyah kan. Saking jahilnya mana Tuhan mana hantu kada bisa lagi telat. Saking jahilnya itu. Sehingga baginda Nabi ketika lahir itu kebingungan hukum syariat, tidak ada hukum syariat. Lalu pada Allah berikan petunjuk melalui syariat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kebingungan yang dimaksudkan tersesat, tawas. Kan ada waktu itu ada seseorang yang mengutarakan kalimat tuh Nabi juga tersesat dulunya. Lalu dibacakanlah ayat ini. Kan ramai itu waktu itu, ada di televisi kan. Ya intinya kalau misalkan diberikan anugerah bisa tenar di televisi ya syukuri gitu. Tapi kalau cara pandangnya dalam hukum itu salah, ya ini jadi bumerang juga kan. Justru jadi bahaya sebetulnya. Makanya kalau mau tampil di depan kamera, di depan publik ya harus betul-betul seleksi. Jangan sampai ada yang disampaikan tidak berdasarkan hukum gitu. Sama waktu itu kan ramai itu. Sampai beliau dipanggil oleh MUI. Kenapa? Karena beralasan bahwa Nabi juga tersesat dulu. Gak masalah kalau kita salah itu. Nabi juga salah aja. Maksudnya ini berarti berdasarkan pada Nabi itu pernah kufur dulu kan. Padahal baginda Nabi tidak pernah seperti itu. Makanya yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan pernah Nabi tersesat. Tapi yang dimaksudkan Nabi itu ketika lahir tidak ada hukum syariat. Sehingga jadi bingung. Mana yang harus diikuti? Itu. Cuman Nabi pada waktu itu kan sudah dijaga. Walaupun sifat sekelilingnya sudah seperti itu, tapi Nabi tidak mau. Orang menyembah berhala, Nabi nggak mau, bahkan nggak suka Nabi. Bahkan sering menyendiri kan akhirnya. Untuk apa itu? Mencari jati diri.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika liatin matahari terbit dari sebelah barat, liatin, wah ini Tuhanku katanya. Tapi begitu tenggelam, loh kok Tuhan meninggalkan saya? Begitu paginya muncul lagi dari sebelah timur, oh Tuhanku datang lagi. Liatin aja. Begitu sudah ke barat lagi, nggak ada lagi tenggelam. Loh kok Tuhan itu tenggelam, datang, tenggelam, berarti siapa yang mengendalikan ini? Nah, akhirnya berpikir terus sampai akhirnya ketemu. Nah, itu sifatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi juga begitu. Diam di gua Hiro kan. Diam di situ. Nggak ngapain itu? Nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Yang dilakukan oleh Nabi itu satu aja, ibadah tafakur. Tafakur memikirkan aja tuh. Mandang ke Ka'bah. Senang betul Nabi itu mandang ke Ka'bah. Sampai pada akhirnya diketemukan oleh Allah dengan Jibril pertama kali kan. Nah, itu bagian dari nilai yang disebutkan pahada. Jadi bukan berarti begitu ya. Bukan pandangan seperti mereka. Walaupun memang di dalam penafsiran ada juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi yang dimaksudkan dolan itu, Nabi itu tidak mengenal mana kitab, mana iman gitu asalnya kan. Karena Nabi itu kan sebelum diturunkan Al-Quranul Karim itu tidak mengetahui mana kitab, mana iman, karena memang belum dikasih kitab. Sehingga Nabi bingung gitu. Tapi tidak jauh seperti itu. Itu bahkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah, wa kadzalika auhayna, demikian juga auhayna, kami wahyukan kepada engkau, ilaika ya Muhammad, ruhan min amrina, roh malaikat Jibril maksudnya, min amrina, dari atas perintah aku. Padahal ma kunta tadri mal kitab wal iman, padahal sebelumnya engkau itu tidak tahu mana kitab mana iman. Tapi ketika Jibril sudah diutus atas perintahan Allah, baru tahu mana kitab mana iman, mana Quran mana iman gitu. Padahal sebetulnya baginda Nabi asalnya tidak mengetahui itu. Ini kan anugerah yang disebutkan dengan pahada. Kemudian yang ketiga, wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah aku menemukan engkau juga ya Muhammad ailan, dalam kekurangan, ay fakiran gitu, ailan itu fakir. Nabi sejak kecil tidak punya apa-apa. Lalu fa'aghna, Allah kayakan, ay fa'aghnaka, Allah kayakan engkau. Apa yang dia bawa Nabi? Ayahandanya meninggalkan tanahkah hektaran? Tidak. Atau rumahkah yang bertingkat? Tidak. Atau asetkah di mana-mana? Tidak. Ayahnya meninggal, Nabi tidak ditinggalkan apa-apa. Gak punya apa-apa Nabi. Lalu fa'agna, Allah kayakan Nabi. Kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi tidak terukur. Coba, saking hebatnya Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi berupa kefakiran, tapi selebihnya Allah berikan kekayaan. Pertama, Allah pertemukan dengan istrinya Siti Khadijah. Bukankah kita tahu dalam sejarah Siti Khadijah adalah janda terkaya kan di kota Mekah pada waktu itu. Begitu baginda Nabi hadir, Khadijah dipertemukan, lalu Khadijah pun tertarik dan menikah dengan Siti Khadijah. Apa yang terjadi? Kekayaan yang ada di Siti Khadijah semuanya untuk baginda Nabi. Bukankah ini Pak Agna? Allah kayakan tuh, asalnya enggak ada. Bahkan habis harta Siti Khadijah diberikan kepada baginda Nabi. Setelah habis harta baginda Nabi, Allah kayakan lagi Nabi dengan harta kekayaan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, kaya raya itu bisnismen, sampai akhirnya tinggal punya baju satu aja Sayyidina Abu Bakar. Kemana hartanya? Dikasihkan ke Rasulullah. Sayyidina Umar pun demikian.
Sayyidina Utsman pun bisnismen itu. Semuanya dikasih untuk Rasulullah. Semuanya para sahabat itu hartanya itu untuk Nabi. Coba saking apa ya? Karena sahabat ini nggak tanggung gitu. Kalau bela Nabi itu nggak tanggung. Bukan hanya dari segi waktu, pemikiran, bahkan harta, bahkan nyawa sekalipun diberikan untuk Nabi. Pokoknya apa yang Nabi pinta dikasih. Bahkan tidak minta pun dia ngerti sendiri. Sayyidina Bilal lagi disiksa. Ketika disiksa itu selalu menyebutkan ahad, ahad, ahad. Pas waktu itu lewat baginda Rasul. Rasulullah tahu nih Bilal ini iman ke Rasulullah nih. Iman ke Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu Bilal lagi disiksa karena Allah. Segitu aja ngomongnya Nabi itu. Sayyidina Abu Bakar ngerti apa yang diinginkan oleh Nabi. Datang itu orangnya. Wahai Umayyah, apakah engkau mau jual ini Bilal? Ya, saya mau jual. Kalau begitu aku beli. Padahal Nabi nyuruh enggak? Enggak nyuruh Nabi, tapi Abu Bakar ngerti. Ini Bilal harus dimerdekakan karena dia muslim. Sebab kalau seandainya tidak diperdekakan terus aja disiksa. Lantaran penyiksaan Bilal itu karena iman ke Rasulullah. Karena keimanan Sayyidina Bilal ke Rasulullah, akhirnya majikannya tidak suka. Disuruh kafir lagi sampai disiksa. Rasul tahu. Kata Abu Bakar, mau berapa engkau jual itu? Ibarat kata, aku mau jual 1M dah. Sebab belinya aja 5M. Kalau begitu kata Sayyidina Abu Bakar, nggak apa-apa, 2 kali lipat aku beli. Coba Sayyidina Abu Bakar itu kurang benar. Begitu sudah dibeli, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Padahal Rasulullah tidak minta, tapi ngerti. Lain halnya dengan orang sekarang ya. Guru-guru berkeluh kesah aja, nggak ada yang bantu. Diam aja sudah, yang kaya-kaya tuh diam aja sudah, pura-pura nggak dengar gitu. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak didiamkan, dia dibawa, dia ini akan dia berangkat. Allah berseparam. Ini berarti luar konteks ya, luar konteks. Ini perlu ditakwil. Allah bersama Maryam di aras itu bukan berarti duduk di aras, gitu. Tapi kekuasaannya itulah meliputi aras. Maksudnya itu kekuasaannya. Terus kemudian Allah turun di sepertiga malam. Itu bukan berarti Allah turunnya kayak malaikat ke bumi. Tapi yang dimaksudkan itu adalah rahmatnya. Allah turunkan rahmatnya di sepertiga malam. Itu takwilnya seperti itu ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kan gitu. Wasi'a kursiyyuhu itu meliputi seluruhnya yang di aras ke semua. Itu kekuasaannya, itu maksudnya. Seperti itu ya. Itu keluar konteks dari sini. Kita lanjut lagi sedikit lagi. Soalnya berapa? Isra? 22 ya? 22 sedikit lagi. Makanya berangkat daripada ayat ini, sebetulnya yang kaya itu bukan dari segi harta banyak sebetulnya. Makanya Nabi menyebutkan laisal ghina an kasratil ardi walakin dal ghina ghinan nafsi. Orang yang banyak kaya, yang banyak harta itu sebetulnya bukan orang kaya, itu bukan begitu. Tapi yang disebut orang kaya itu orang yang punya harga diri. Jadi laisal ghina an kasratil ardi, bukanlah orang kaya yang banyak harta sebetulnya. Kalau menurut kesat mata kita, yang kaya raya itu kan banyak harta, aset di mana-mana, itu nanjung, usaha, itu kaya raya. Tapi sebetulnya dalam pandangan agama, orang yang kaya raya itu bukan begitu, tapi orang yang punya harga diri. Walaupun sifatnya dia itu miskin, tapi harga dirinya tidak pernah minta-minta, itu sejatinya orang kaya itu. Tapi sebaliknya, orang ini kaya, kepandangnya punya mobil banyak, rumahnya mewah, tapi duit orang maling. Ini sejatinya orang miskin.
pangkat sudah di atas, jabatan sudah tinggi, gaji sudah gede, tapi masih aja korup. Ini sebetulnya orang miskin. Kenapa? Tidak punya harga diri. Gitu. Berarti orang miskin itu. Tapi kalau disebut miskin nggak mau dia. Gitu. Kenapa saya disebutkan kan kaya? Loh itu kenapa ngambil duit orang? Bansos dipolitikan diambil. Duit bansos dipaling. Sejatinya orang miskin begitu. Kemudian sedikit lagi. Nabi ini keadaan yatim, dalam keadaan tidak punya apa-apa, lalu kata Allah, bagian daripada untuk Nabi ini, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, fala taqhar. Jangan sewenang-wenang. Jangan sewenang-wenang kata Nabi. Karena engkau itu dulu yatim, maka sekarang sudah diberikan oleh Allah pengetahuan, maka jangan sewenang-wenang dengan anak yatim. Bahkan Nabi pun menyebutkan, orang yang paling baik di antara rumah yang paling baik itu ketika ada rumah di dalamnya ada anak yatim kan. Khairu baitin, yang paling baik di rumah muslim itu baitun fihi yatimun, yang di dalamnya ada anak yatim. Kemudian yahsunu ilaih, kemudian kita berbuat baik dengan anak yatim itu, apalagi sampai diarahkan oleh kita sampai jadi soleh itu anak yatim, itu rumah paling bagus kata begitu. Tapi sebaliknya, yang paling jelek antara rumah seorang muslim itu ketika di dalamnya ada anak yatim, tapi dia sendiri tidak ngurus anak yatim itu. Bahkan sampai anak yatim ini tidak bisa mengenal akhlak, tidak jadi ibadah, bahkan tidak jadi soleh. Ini rusak sudah. Dia ada anak yatim di rumah kita itu sebetulnya diurus saja oleh kita bagus-bagus sampai jadi soleh, itu bagus. Rumah paling bagus kata Nabi. Bahkan orang yang paling bagus menjadikan anak yatim jadi sampai soleh, itu kata Nabi, wa ana wa kafilul yatim hakada. Aku dengan anak yatim yang suka diurus baik-baik dengan dia, hakada fil jannah. Nanti dalam surga begini. Sama-sama maksudnya. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan. Tidak diperkenankan kita ini untuk sewenang-wenang dengan anak yatim. Dulu kalau ada anak yatim, itu biasanya hartanya diambil si anaknya. Kalau sekarang kan tidak boleh begitu. Dulu itu kalau ada anak yatim itu tidak dikasih warisan, bahkan ditelantarkan aja begitu. Apalagi kalau anak perempuan, sama sekali nggak dikasih. Tapi begitu baginda Nabi datang, hukum syariat itu tidak berlaku lagi. Perempuan dimuliakan oleh Nabi, bahkan ketika meninggalnya pun orang tua, tetap perempuan jadi bagi warisan. Itu kemuliaan. Nah, kita pun juga begitu ya. Tidak boleh sewenang-wenang dengan yatim. Kalau anak yatim itu punya harta, urusi hartanya baik-baik. Nanti kalau sudah dewasa, sudah ngerti, kasihkan hartanya. Jangan dipolitisir. Jangan diaku-aku. Kemudian yang kedua, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kemudian kepada orang-orang yang minta-minta, fala tanhar. Jangan menghardik. Jangan membentak karena kepakirannya dia. Orang minta-minta ke kita, yang diperkenankan dua aja oleh kita. Kalau bapak mau ngasih, ya kasih, sudah. Berapapun itu, nggak bakalan dia. Nggak, pak minta pak, nggak ada receh. Berapa pak? Nanti saya kembalian. Nggak begitu nanti. Pokoknya berapapun yang dikasih, pasti dia terima. Kalau ada, kasih. Kalau enggak, kewajiban kita ngomong aja baik-baik. Maaf ya. Udah selesai aja gitu. Jadi jangan kita ini ngasih enggak, tapi ngomongnya, aduh nyakitin gitu. Kamu nih pak, sudah masih kuat kok, usaha dong. Oh, begitu sudah, nggak ngasih lagi gitu. Sudah bentak-bentak habis-habisan, tapi nggak ngasih. Jangan begitu. Pokoknya dia itu mau kebiasaannya kah? Mau dijadikan usaha kah seperti itu? Kita ini aja kewajiban dua saja. Kalau mau ngasih aja sudah. Kalau paling tidak kalau mau ngomong ngasih, ya omongin yang bagus-bagus saja kita. Jangan sampai dia terluka hatinya. Karena tidak diperkenankan. Fala tanhar. Tidak boleh menghardik karena kepakiran. Kemudian yang terakhir,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, fahaddis, maka syukuri maksudnya itu. Fahaddis itu asalnya bicarakan sebetulnya, tapi maksudnya itu adalah syukuri. Syukuri dengan perbuatan ketaatan kita. Terlebih pangkatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi ini harus betul-betul disyukuri. Karena diangkat jadi Nabi, diberikan risalah, diberikan hukum syariat, itu kan luar biasa. Nah ini juga begitu gitu kita. Kalau diberikan nikmat, ya syukuri dah. Omong-omong ke orang lain syukur boleh, asal dengan maksud tahadus bin nikmah. Ngomong-ngomong karena nikmat. Jangan ngomong ke orang tapi maksudnya pengen dilulukan, jangan. Kalau kita kan kebalik biasanya, kalau gaji belum cair ngomong setetanggaan tahu tuh. Tapi begitu sudah cair diam aja, nggak tahu lagi. Jangan itu. Jadi sesuatu yang ada di kita itu, kalau misalkan ada sesuatu pengen diomongkan kepada orang lain, lalu dengan maksud apa yang kita omongin itu, siapa tahu dia pun tertarik, monggo silakan. Bahkan sahabat cucu baginda Nabi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasanya idza alimta khairan fahaddasa bihi ikhwanuka liyaqtadu bik. Bila mana engkau itu melakukan perbuatan kebaikan, maka omonginlah ke saudaramu, katanya. Tujuannya apa? Liyaqtadu bik, supaya mereka pun ngikuti dengan apa yang dilakukan oleh kita. Tujuannya seperti itu, bukan karena lain macam-macam. Lain hanya kalau pengen dilulukan atau pengen dipuji-puji, itu lain sudah. Jadi harus bersihkan dulu itu hatinya, supaya apa yang telah kita lakukan itu diomongin, tapi dengan maksud supaya dia pun tertarik dengan apa yang kita omongkan itu. Nah ini salah satu dari surat yang pertama, dari surat Ad-Duha, isinya seperti itu. Sebetulnya ini ditujukan kepada baginda Nabi, tapi isinya adalah umum juga sebetulnya untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, meluruskan hidup kita, memberikan syariat untuk kita, bahkan menjadikan taufik untuk kita agar selalu mengikuti apa yang telah dititah oleh baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Cukup sudah, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? 1, 2. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ayat yang keempat, sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Ustaz tadi mengatakan bahwa akhirat itu penting daripada dunia. Tapi untuk tataran kita manusia, bagaimana yang menempatkan gitu ya? Karena kita masih punya sifat manusia. Apakah seberapa penting sih dunia itu? Apalagi kita masih bermuamalah dengan orang gitu ya, pasti masih ada nafsu-nafsu yang mengikuti. Ya, baik. Jadi yang dimaksudkan dari minal ula itu kan dunia ya. Minal ula itu semula itu. Maksudnya itu tidak hanya mementingkan urusan duniawi gitu. Kita hidup di dunia memang butuh dunia. Karena memang doanya kita juga kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu hasanahnya, baru fil akhirati hasanah, baru akhirat gitu. Karena kita hidup. Akan tetapi kehidupan yang ada di dunia ini jangan dijadikan oleh kita lupa dengan akhirat. Artinya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa duniawi, jadikan itu duniawi untuk akhirat kita. Jangan tertahan di sini. Bahkan Allah menyebutkan wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kau dahulukan daripada kebaikan tajiduhu indallah, ada di Allah semua. Berarti Allah menginginkan apa yang kita punya itu dahulukan ke sana dulu. Bapak kaya raya, keluarkan zakatnya. Bapak sudah mampu, zakat sudah biasa, keluarkan infaknya. Bapak sudah kaya raya, keluarga sudah kaya raya, tetangga sudah kaya raya, cari orang yang mau dibantu gitu. Jadi itu seperti itu. Bapak diberikan pangkat, ayo jadikan kepangkatan ini untuk kemaslahatan agama, untuk akhirat kita kan. Bapak diberikan tenaga yang kuat, ayo tenaga itu bisa nggak untuk akhirat tuh. Jadi simpulnya apa yang kita diberikan di dunia ini ladang amal. Karena di dunia itu kan tempatnya beramal. Ketika semuaan peramalan kita lakukan, nanti hasilnya ke akhirat. Jadi nabung aja nabung gitu. Karena akhirat itu lebih baik daripada ini.
Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Memang ketika kita menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Satu demi satu tidak akan terhitung. Tapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini kita akan diberikan upahnya oleh Allah nanti setelah kita ini gitu. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi intinya bukan berarti tidak boleh usaha, apalagi kebalik pemikiran. Nggak apa-apa dah, kayak Jabariyah tuh. Jabariyah tuh kan begitu. Pokoknya kita ini nggak ada usaha, nggak ada apa-apa, itu karena Allah. Ini nggak bisa begitu. Tetap hukum syariat pun berlaku. Karena kita ini hukum syariat harus ada. Tapi begitu sudah mencapai apa yang diinginkan oleh kita, jangan lupakan bahwa kita akan balik ke Allah. Gitu. Sejatinya itu aja yang diinginkan oleh Allah tuh. Bukan dari segi kita tidak boleh usaha. Bapak usaha, ya usaha yang baik-baik sampai berhasil bukan bila perlu. Tapi ketika sudah hasil, ingat gitu, bahwa kita ini akan balik. Gitu. Jadi jangan terpaut di situ. Apalagi sampai terlena dengan apa yang dipakai oleh kita. Cukup sudah, terima kasih. Oh, sudah. Gak kesiangan kan nih? Gak kesiangan kah? Apa yang tadi disampaikan itu saya juga menikmati dari tentang kehidupan Nabi Ibrahim kemudian Rasulullah itu iman itu bukan seperti zaman sekarang. Anak-anak mulai kecil sudah dididik masalah agama. Kalau Rasulullah itu mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Beda ya, karakter kita dengan calon nabi itu beda. Karena kalau nabi itu ada irhas di sebenarnya. Irhas itu kelakuan-kelakuan yang calon untuk nabi. Itu beda dengan kita tentunya. Lalu pendidikannya kayak apa? Sebetulnya kalau untuk pendidikan sama saja. Yang harus dikenalkan pertama kali itu adalah ketuhanan. Bahkan di dalam kitab Zubat itu disebutkan awwalu wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal yang wajib bagi insan itu ma'rifatun ilahi istiqani. Mengenal Allahnya dulu. Ketika kita ini mendidik anak, kenalkan Allah tuh kenal dulu dengan Allahnya. Karena itulah kewajiban pertama, ilahi bistiqani gitu. Jadi supaya hatinya itu mengenal dengan Tuhannya dulu. Lalu setelah itu baru kasih yang lain. Gitu. Karena itu yang pertamanya gitu. Nabi juga begitu. Bahkan di dalam Quran itu sendiri pun ayat-ayat dari mulai ayat pertama surat Al-Baqarah sampai Ali Imran itu kan pengenalan Tuhan dulu tuh. Pengenalan Tuhan aja terus. Bani Israel itu diseret-seret kepada pengenalan Tuhan terus itu. Setelah itu baru hukum syariat turun. Bahkan awal-awalan baginda Nabi diutus 13 tahun di Mekah kan tidak diutus sholat. Diutusnya itu mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. 13 tahun tuh. 2 tahun mau hijrah baru turun ayat sholat. Berarti kan 10 tahun tuh pengenalan tauhid tuh. 2 tahun mau hijrah baru turun ayat sholat. Isra Mi'raj kan beres tuh. Itu kan 2 tahun sebelum hijrah tuh. Begitu sudah hijrah ke Madinah, barulah hukum syariat turun. Hukum zakat, hukum puasa, hukum jihad itu baru di Madinah gitu. Jadi pengenalan Tuhannya dulu yang utama gitu. Memang seperti itu harusnya ya. Oh ada. Ya. Jadi itu kedudukan Nabi Muhammad adalah surat Duha. Yap. Inti kedudukannya Nabi terutama Muhammad di surat Duha. Sebetulnya ini kan khusus untuk baginda Nabi ya. Ini ayat khusus untuk baginda Nabi sebetulnya. Kalaupun dikaitkan dengan Nabi yang dulu, itu hanya kisah pengaitannya saja gitu. Artinya ini ayat diturunkan khusus apa yang terjadi di baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kaitan dengan yang lain sebetulnya gitu. Tapi kalau disebutkan inti daripada apa yang diutus itu sama sebetulnya. Nabi dari mulai dulu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu intinya sama. Semua juga menyampaikan ketauhidan. Cuman syariatnya saja yang beda. Hukum syariat memang beda. Hukum Nabi syariat Nabi Ibrahim beda, hukum syariat Nabi Isa beda, hukum syariat Nabi Muhammad beda. Ada sholat di zaman dulu ada, tapi sholatnya beda dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW.
Gitu. Ada zakat, ada juga dulu, tapi tidak seperti ini. Ada kurban, ada juga dulu kurban, tapi beda dengan kurbannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya hanya hukum syariatnya saja, tapi pada hakikatnya ketauhidannya sama. Intinya seperti itu. Cukup sudah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin, tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.